Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan membawakan sebuah materi yang berjudul penerapan metode ABC dalam perhitungan tarif di rumah sakit. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hasni dengan NIM 2019-01015. Selanjutnya teman kelompok saya yaitu Yayan Widya Utami, selanjutnya Fitrawanti, Nurhija, dan yang terakhir Khadijah. Kami dari kelas A 19 Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar Kesdam 14 Hasanuddin. Baik, untuk mengefisienkan waktu, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, di mana pada slide di atas yaitu pendahuluan. Kanker merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia. Pada tahun 2012, untuk 27 negara di Uni Eropa, diperkirakan 3,45 juta kasus baru kanker dan 1,75 juta orang yang meninggal karena kanker di negara-negara tersebut. Pada tahun 2016, di Amerika Serikat diperkirakan 1,7 juta kasus baru kanker. Meskipun insiden kanker meningkat, kematian akibat kanker telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, di mana di sini yaitu tingkat kematian kanker menurun sebesar 23% di Amerika Serikat. Selama 20 tahun terakhir di negara-negara berkembang, kematian akibat kanker juga menurun karena beberapa faktor, termasuk diagnosis dini, pendekatan diagnosis yang lebih baik, perawatan kanker baru, dan perubahan gaya hidup di mana teman-teman, teknologi dan inovasi baru telah dihasilkan dari investasi berkelanjutan dalam perawatan kesehatan. Nah, baik, untuk slide selanjutnya yaitu perawatan pasien kanker menurut penggunaan teknologi baru yang merupakan kunci untuk menambah nilai dan memungkinkan organisasi kesehatan menyediakan layanan perawatan yang berkualitas dan Anda meningkatkan manajemen keuangan organisasi perawatan kesehatan menimbulkan tantangan yang signifikan karena mereka beroperasi dalam sistem kompleks yang terdiri dari banyak perangkat, termasuk perawatan kesehatan, faktor sosial, banyak klien, penelitian, dan pengajaran. Banyaknya pemangku kepentingan yang terdiri dari pasien, anggota keluarga, dan penyedia layanan kesehatan. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi diperlukan sebagai bagian dari proses untuk menggabungkan teknologi kesehatan baru. Penilaian ini memerlukan identifikasi biaya langsung dan tidak langsung dari teknologi baru. Perkiraan biaya yang akurat sangat penting untuk menentukan validitas analisis ekonomi dalam proses pengambilan keputusan. Bidang penelitian ini menggunakan metode penilaian ekonomi untuk memperkirakan nilai produk dan layanan perawatan kesehatan dengan membandingkan biaya dan hasil. Tujuan dari penelitian ini, kami melakukan pencarian studi yang menggunakan metode ABC dan juga TDAC, di mana tujuannya untuk menghitung biaya kanker dalam pencegahan, diagnosis, dan juga pengobatan. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan tinjauan sistematis literatur tentang analisis ekonomi pada kanker mengenai pencegahan, diagnosis, dan juga pengobatannya, di mana dia menggunakan metode ABC dan juga TDAC untuk mengukur biaya dan untuk memeriksa bagaimana pendekatan ini telah diterapkan untuk menilai serta mengelola biaya kanker. ABC adalah metodologi penetapan biaya yang diusulkan oleh Cooper dan juga Kaplan yang mengasumsikan bahwa beberapa produk mengkonsumsi kegiatan yang sama dan juga kegiatan ini membutuhkan sumber daya perawatan kesehatan dalam proporsi yang berbeda. Metodologi ABC memberikan perkiraan yang lebih akurat tentang biaya produk atau layanan, terutama jika terdiri dari sebagian aktivitas yang berorientasi pada orang di lingkungan rumah sakit. Metodologi ABC terdiri dari proses pemetaan dan mengidentifikasi aktivitas yang menambah nilai pada proses. Analisis alokasi ini dilakukan untuk penggunaan penggerakan biaya tahap pertama. Pendekatan ini pertama-tama memerlukan pemetaan proses yang akurat
yaitu analisis proses bisnis atau BPA, organisasi, dan juga penerapan cukup relevan dalam peraturan di mana porsi terbesar dari biaya dialokasikan untuk tenaga kerja, terampil seperti di organisasi perawatan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian dan juga hasil penelitian dalam penerapan metode ABC dalam perhitungan tarif di rumah sakit, di mana metode penelitiannya itu mereka melakukan tinjauan literatur sistematis dari database yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, studi review ini mengikuti pernyataan Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis atau PRISMA. Nah, serta mereka melakukan pencarian komprehensif dari publikasi teks lengkap di database PubMed atau Medlines, Lilacs, Scalo, dan Embase. Nah, mereka menggunakan deskriptor berikut dalam bahasa Portugis dan Inggris, yaitu kanker, biaya berdasarkan aktivitas, dan waktu penetapan biaya berdasarkan aktivitas yang didorong. Nah, strategi pencariannya itu juga tersebut dirinci dalam Appendix A. Nah, semua strategi pencarian tersebut dijalankan pada 19 Juli 2016 dan diperbaharui pada 7 Juni 2017. Nah, selanjutnya yaitu hasil penelitiannya. Nah, sebanyak 421 studi diidentifikasi dan dievaluasi, dan terdapat 27 studi memenuhi kriteria kelayakan sehingga dapat dimasukkan dalam tinjauan ini. Nah, selanjutnya merangkum proses seleksi studi, kemudian studi yang dikecualikan dan kriteria untuk mengecualikannya, serta menyajikan konsolidasi hasil dari studi yang dipilih. Nah, selama bertahun-tahun, jumlah penelitian yang diterbitkan tentang biaya mikro dan kanker telah meningkat. Nah, menurut jumlah publikasi yang menggunakan metodologi ABC dan TD-ABC untuk mengukur biaya kanker masing-masing yaitu 19 dan 8. Nah, studi pertama diterbitkan pada tahun 1999 atau disebut N sama dengan 2. Nah, tetapi sebagian besar diterbitkan pada tahun 2016 atau N sama dengan 10, dan TD-ABC dikembangkan pada tahun 2004. Oleh karena itu, baru-baru ini digunakan dalam penelitian dan dipraktikkan di pasar lain, yaitu pada tahun 2015. Selanjutnya, saya akan melanjutkan hasil penelitian dari jurnal ini. Jadi, sejumlah besar publikasi berasal dari Amerika Serikat dan Belgia. Sebagian besar studi ini dilakukan di negara maju, terutama karena memiliki sistem pemrosesan dan berkapasitas tinggi dan dapat menerapkan metodologi penetapan biaya yang canggih. Adapun sejumlah besar studi ini dari Amerika Serikat. Di negara berkembang, mengingat kelangkaan sumber daya dan perawatan kesehatan dan rendahnya investasi dalam sistem informasi kesehatan, ada kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan ini untuk meningkatkan beberapa bidang manajemen, terutama manajemen keuangan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan diskusi atau pembahasan dari jurnal ini. Jadi sebanyak 421 studi diidentifikasi dan dievaluasi. 27 studi memenuhi kriteria kelayakan dan dimasukkan dalam tinjauan ini. Merangkum proses seleksi studi yang dikecualikan dan kriteria untuk mengecualikannya, menyajikan konsolidasi hasil dari studi yang dipilih. Dan jumlah publikasi menurut tahun menggunakan metodologi ABC dan TD-ABC untuk mengukur biaya kanker masing-masing adalah 19 dan 8. Dan studi pertama diterbitkan pada tahun 1999, tetapi sebagian besar diterbitkan pada tahun 2016. TD-ABC dikembangkan pada tahun 2004. Oleh karena itu, baru-baru ini digunakan dalam penelitian dan dipraktikkan di pasar lain. Baik, saya Fitrawanti ingin melanjutkan materi yang dibawakan tentang mengenai jurnal keuangan tersebut, di mana lanjutannya itu dalam sejumlah besar publikasi berasal dari Amerika Serikat dan Belgia, serta masing-masing juga ada 3 berasal dari Kanada.
Nah, selanjutnya itu sejumlah besar di studi dari Amerika Serikat perlu dicatat bahwa ABC dan TDBAC ini dikembangkan di Universitas Harvard di negara berkembang, dan mengingat kelangkaan sumber daya perawatan kesehatan dan juga rendahnya investasi dalam sistem informasi kesehatan, dan juga adanya kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan ini untuk meningkatkan beberapa bidang manajemen terutamanya dalam manajemen keuangan. Nah, selanjutnya itu dalam mengenal pengobatan kanker, terapi, radiasi, dan modalitas pengobatan terkait yang menonjol sebagai faktor paling umum yang detail. Nah, yang terakhir itu mengingat adanya metode ABC ini memerlukan proses pemetaan untuk mengimplementasikan diagram alir ekonomi global. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penelitian yang dilakukan Porter dan kawan-kawan menyatakan bahwa dalam mencapai nilai yang tertinggi dari pemberian layanan kesehatan bagi pasien harus menjadi tujuan organisasi kesehatan yang terlampaui. Nah, dari kesimpulan pada jurnal kami ini bahwa yang pertama itu tinjauan kami mencakup studi tentang analisis ekonomi menggunakan metode ABC dan TDABC canggih untuk mengukur biaya kanker. Nah, yang kedua itu studi tinjauan ini berfokus pada praktik terkait kanker dan tidak menyelidiki penyakit lain, dan juga menggunakan analisis biaya rumah sakit secara keseluruhan. Nah, yang terakhir itu dalam studi kami ini menunjukkan bahwa perlunya eksplorasi lebih lanjut tentang penggunaan ABC dan khususnya pada metodologi TDABC untuk mendukung analisis kesehatan ekonomi. Dan kami juga merekomendasikan ulasan serupa pada kondisi kesehatan lain dan juga di rumah sakit. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterbatasan dan saran, di mana keterbatasan itu perlunya eksplorasi lebih lanjut tentang penggunaan ABC dan khususnya metodologi TDABC. Untuk mendukung analisis kesehatan ekonomi, kami juga di sini merekomendasikan ulasan serupa pada kondisi kesehatan lain dan juga di rumah sakit. Adapun saran yang diberikan untuk peneliti pada jurnal tersebut yaitu selanjutnya dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk menilai penerapan metode penetapan biaya ini di negara lain, terutama di negara berkembang. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami dari awal hingga selesai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.